Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, sejarah baru Indonesia berani membangun ini. Jadi apa ini yang dibangunkan oleh Indonesia gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Harapkan ini menjadi langkah awal sejarah baru bagi Pertamina baru untuk menyongsong perubahan ke depan era new energy. New energy, kembangkan bioenergi, dan akan terjadi puncak penggunaan fosil fuel, energi tradisional minyak dan batu bara itu di 2030. Sebetulnya kami sudah bekerjasama dengan Pertamina untuk mengembangkan katalis yang digunakan Pertamina. Resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri. Saya ingin memberikan peluit agar ditiup oleh Pak Jokowi dan seluruh potensi anak bangsa yang bisa mendirikan pabrik katalis. Sejarah baru, Pertamina bangun pabrik katalis pertama di Indonesia. Oh, pabrik katalis pertama. Oh, ini ya. Kita harus merancang bagaimana strategi besar kita ke depan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Oh, jadi untuk mengurangkan kebergantungan sama ini ya, energi fosil. Pertamina bersama Institut Teknologi Bandung atau ITB dan PT Pupuk Kujang mencatatkan sejarah baru dengan menandatangani kerjasama perusahaan patungan atau joint venture untuk membangun pabrik katalis yang dinamakan Merah Putih. Penandatanganan perjanjian usaha patungan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, PLT Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Rita Widayati, dan Direktur Utama PT Reka Cipta Inovasi ITB, Alam Indrawan, yang dilaksanakan di kampus ITB. Pabrik katalis berkapasitas 800 ton per tahun yang akan dibangun tersebut merupakan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia yang 100% dikembangkan dan dibangun oleh anak bangsa. Pabrik ini berlokasi di kawasan industri Cikampek dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan katalis industri penghilangan minyak, industri kimia dan petrokimia, serta industri energi. Menurut keterangan dari perwakilan tim laboratorium teknik reaksi kimia dan katalis ITB Profesor Dr. Insinyur Subagio, pabrik katalis ini akan mulai dibangun pada September 2020 dan diharapkan akan mulai berproduksi pada triwulan kedua 2021. Di mana pengembangan dan pembangunan pabrik katalis ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mandiri dalam teknologi proses dan ketahanan energi. Pada sebelumnya, Profesor Subagio pernah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai keinginannya agar Indonesia dapat memiliki pabrik katalis sendiri. Dengan begitu, resep-resep katalis yang selama ini telah dikembangkan tidak lepas ke luar negeri. Sebab resep-resep formula katalis tersebut saat ini terpaksa dijahitkan ke pabrik milik multinasional. Ada Jadi sejak 2 tahun saya sudah menginginkan ada pabrik katalis sehingga resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri. Saat ini resep-resep itu terpaksa dijahitkan katalisnya ke pabrik milik ini disampaikan langsung gitu ya di hadapan Presiden Jokowi. Selain itu, dibangunnya pabrik katalis ini juga merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengembangkan swasembada energi, khususnya di bidang bahan bakar. Sebab menurut pengamat penasihat Komisi Global Geopolitik Transformasi Energi Badan Energi Terbarukan Internasional, Mari Elka Pangestu, yang kini menjabat sebagai Direktur Bank Dunia, jika puncak penggunaan fosil sebagai pemenuhan kebutuhan energi akan terjadi pada 2030 dan akan beralih pada energi terbarukan. Akan terjadi transformasi penggunaan energi dari yang tradisional, yaitu minyak bumi dan batu bara, dan akan terjadi puncak penggunaan fosil fuel, energi tradisional minyak dan batu bara itu di 2030. Setelah itu akan mulai menurun karena akan beralih ke energi terbarukan. Sepakat dengan hal itu, Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati mengatakan, sudah saatnya Indonesia bergerak dalam pengembangan renewable energy, di mana tren global di bidang energi akan berubah di tahun 2030. Jika dihitung dari sekarang, maka Indonesia memiliki waktu sekitar 10 tahun untuk melakukannya. Akan tetapi, menurutnya, waktu 10 tahun adalah waktu yang sedikit. Oleh sebab itu,
butuh tindakan cepat, kalau tidak akan terlambat. Ya, kita tahu bahwa conventional energy atau fossil fuel kedepannya akan mulai trennya menurun mulai 2030. 10 tahun itu sebentar. 10 tahun itu sebentar sekali kalau kita tidak melakukannya mulai hari ini. Oke. Guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini ya. Jadi ini Indonesia akan membangunkan pabrik katalis ya yang diberi nama Merah Putih. Jadi ini sebenarnya untuk mengurangkan kebergantungan sama energi fosil gitu ya. Jadi nanti akan ada targetnya lah tahunnya gitu, itu kebergantungannya itu dapat dikurangkan gitu. Memang banyak sekali ya penyelidikan yang dilakukan di Indonesia gitu ya untuk mengurangkan kebergantungan pada satu-satu sumber alam itu. Jadi semuanya itu dikembangkan, si sumber-sumber alamnya ini dapat dikembangkan dengan sepenuhnya, kan banyak potensinya juga gitu. Indonesia sudah bergerak sekarang ini. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.